Shalom, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Saya sangat senang menyapa Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Perkenalkan, nama saya Dr. Adil Bastian Butar-Butar, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia, Bekasi. Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi berdiri tahun 2007. Diawali dengan sekolah Alkitab khusus untuk jemaat dan juga majelis gereja atau ibu-ibu rumah tangga. STT Kataros Indonesia berkembang ditingkatkan menjadi perguruan tinggi di tahun 2011. Dari 2011 resmi menjadi Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi. STT Kataros Indonesia Bekasi telah mendapatkan izin penyelenggara dari Dirjen Humas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu di tahun 2011 dengan 2 program studi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan Sarjana Teologi atau STH. Tahun 2016 dan tahun 2020, izin penyelenggara Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia telah diperpanjang dan berlaku sampai saat ini. Puji nama Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia juga telah mendapat pengakuan secara nasional dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di tahun 2014 dan juga di tahun 2015 dengan 2 program studi, S1 Teologi, STH, S1 Pendidikan Agama Kristen, SPD. STT Kataros Indonesia Bekasi selain memiliki program S1 Teologi dan S1 Pendidikan Agama Kristen dan juga telah dikembangkan dengan prodi, program studi pasca sarjana, yaitu Magister Teologi, MTH, Magister Pendidikan, MPD di tahun 2014. Program pasca sarjana, Magister Teologi, MTH, Magister Pendidikan Agama Kristen, MPD telah diperpanjang SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Puji nama Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi telah memiliki gedung kampus sendiri, juga dilengkapi dengan ruang kuliah yang memadai, ada ruang aula untuk tempat kapal ibadah dan juga seminar, didukung oleh ruang perpustakaan dengan jumlah buku yang cukup memadai, dan juga ada lab komputer khususnya untuk mahasiswa. Sarana prasarana ini juga didukung dengan asrama, yaitu asrama mahasiswa putra dan putri. Mereka tinggal di sana, mereka dididik, dibentuk di asrama. STT Kataros Indonesia Bekasi didukung oleh dosen yang berkompeten, berkualitas, baik di dalam pengetahuan, pengalaman, dan juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan spesialisasi yang mereka miliki. Selain memiliki dosen tetap di STT Kataros dan juga didukung oleh dosen luar biasa atau dosen tidak tetap, baik itu yang berasal dari luar negeri maupun juga di dalam negeri. Mari Bapak Ibu saya kasih Tuhan bergabung di Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi dapat mengutus anak-anaknya untuk dididik, dilengkapi di STT Kataros, dan juga para hamba Tuhan dimanapun saudara berada yang belum memiliki gelar sarjana teologi dan magister teologi, mari bergabung bersama dengan kami di STT Kataros Indonesia Bekasi. STT Kataros Indonesia Bekasi juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Mereka tinggal di asrama, makan di asrama, dan mereka juga bebas uang kuliah. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung
bisa menghubungi Sekretariat Indonesia dan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas hubungi nomor telepon yang tercantum di bawah ini. Silakan menghubungi, maka kami akan melayani Bapak Ibu dengan senang hati. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan dilanjutkan, Bani. Terima kasih Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Niel sebagai moderator. Baik, kita sudah menyaksikan tadi cuplikan tentang SPT Kataros, dan ini bisa menjadi publikasi bagi kita sekalian apabila ada membutuhkan wajah, pembentukan karakter pembentukan melalui SPT Kataros Vokasi Indonesia. Kembali kepada Ibu Rita. Ibu Rita, saya tadi ingat kepada apa yang menjadi pertanyaan bagi Ibu Rita dan tentu saja bagi kita sekalian, apakah dimungkinkan bagi filsafat Yahudi ini dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah tinggi teologi di Indonesia maupun juga sekolah agama Kristen di Indonesia. Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Eli G. Sorgen, ya, bahwa apabila kita mewarisi iman daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga tentu saja orang-orang Yahudi, itu berarti kita juga mewarisi bahasa mereka, yaitu bahasa Yahudi dengan segala kebesarannya, keindahannya, ya. Oleh karena itu, own it, learn it, and enjoy it. Ini juga menjadi tantangan bagi kita sekalian ketika kita mendengarkan presentasi daripada Ibu Rita. Kita banyak sekali wawasan yang dibukakan bagi kita, sehingga ini seharusnya menjadi awal bagi kita untuk tertarik terhadap pembelajaran dari bahasa asli, bahasa awal penerima firman Tuhan itu, yaitu orang-orang Yahudi, ya, orang dari bahasa Ibrani. Dan ini juga tentu saja memunculkan beberapa pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan Ibu Rita yang ada di kolom chat. Mungkin saya akan membacakannya. Apakah boleh saya bacakan, Ibu Rita, pertanyaannya? Silakan. Ada beberapa pertanyaan. Apakah sekaligus satu pertanyaan, satu jawaban. Satu pertanyaan, satu jawaban. Baik, Ya. saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana saja dari Bapak Daniel Marjimin, ya. Ini adalah mahasiswa program Pascasarjana STT Kataros yang berkata, mengapa Ibu mengatakan Alkitab itu filsafat dan bukan firman Tuhan? Demikian Ibu, silakan dijawab Ibu. Oke. Alkitab selain dia adalah buku iman, dia adalah filsafat. Apa sih filsafat itu? Kita kalau bicara filsafat itu biasanya, waduh, ini sesuatu yang susah. Sebenarnya filsafat itu arti sederhananya adalah kemampuan berpikir. Dan seperti apa yang ditulis dalam Alkitab kita, dalam Amsal 3:19, Hashem bechokmah yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi.
Tuhan dengan kemampuan berpikirnya meletakkan dasar bumi. Tuhan adalah sumber dari hikmat. Dan hikmat ini equal dengan kata filsafat. Kata filsafat itu berasal dari kata filosofia. Philo itu mencintai, sofia itu hikmat. Jadi orang-orang yang mencintai hikmat itu adalah orang-orang yang sedang belajar filsafat. Jadi hikmat itu asalnya dari mana? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa hikmat itu sejatinya berasal dari Tuhan saja. Maka orang kalau hari ini mengatakan filsafat itu dikaitkan dengan filsafat dunia, filsafat Yunani, tetapi kita harus melihat bahwa sesungguhnya apa yang ditulis di Alkitab kita ini adalah hasil dari orang yang memiliki kemampuan berpikir. Siapa yang menulis mulanya? Sejak kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, dia adalah Musa. Sehingga oleh Philo itu dikatakan sebagai Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Jadi Alkitab bukan sekedar buku iman. Alkitab juga merupakan buku filsafat. Filsafat apa? Filsafat Ibrani dalam pemikirannya Musa dan menjadi dasar bagi semua filsafat-filsafat Yahudi yang ditulis oleh pemikir-pemikir Yahudi sampai dengan hari ini. Pak Daniel. Pak Daniel, mute-nya dibuka Pak Daniel. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Rita. Saya rasa itu sudah cukup menjelaskan kepada kita sekalian. Tidak ada pertentangan antara filsafat dengan firman Allah seperti yang ditanyakan oleh Pak Daniel Marjimin. Kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Joyanda Sianturi yang bertanya demikian, apabila Kejadian 6 ayat 3 berfirman Tuhan umur manusia itu 120 tahun, lalu mengapa Ibu menampaikan bahwa Simeon itu pada waktu itu ya berumur kurang lebih 200 sampai 300 tahun? Boleh Ibu silakan memberikan penjelasan? Oke. Kalau Kejadian 6 ayat 3 ini harus dikontraskan dengan catatan dari gereja Purba Sinaksarion mengenai perkiraan umur Simeon yang lebih dari 300 tahun ini tampaknya kontradiksi dengan Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Umurnya akan 120 tahun saja. Apakah ini bertentangan dengan cerita tadi? Sebenarnya kalau ini diartikan secara harfiah bahasa Indonesia, harfiah bahasa Indonesia ya, bukan bahasa aslinya. Ini juga akan bertentangan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Misalnya Arpakshad, putra ketiga Sem, itu umurnya 438. Kemudian Ismail, putranya Abraham, itu umurnya 137. Ishak sendiri umurnya 180 tahun. Siapa lagi? Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Padahal Kejadian 6 ayat 3 ini ditulis pada zamannya Nuh, bukan? Wong Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Jadi apakah Kejadian 6 ayat 3 sesuai dengan makna harfiah dari terjemahan bahasa Indonesia ini? Ternyata enggak. Jadi kalau saya boleh mengartikannya itu begini. Ada seorang yang divonis sakit kanker dan umurmu menjadi 6 bulan saja. Dokternya bilang gitu, umurmu 6 bulan saja. Apakah orang yang sakit kanker itu umurnya 6 bulan? Padahal dia KTP-nya lahir tahun 50 misalnya. Kan nggak mungkin dia umurnya 6 bulan. 6 bulan di sini artinya kesempatanmu untuk hidup itu tinggal 6 bulan. Itulah yang sebenarnya tertulis dalam Kejadian 6 ayat 3. Dan sebenarnya dalam bahasa asli itu menulis demikian. Lo yadon ruhi ba'adam leolam. Tidak akan menghakimi
rohku itu tidak akan menghakimi pada manusia itu selama-lamanya. Nggak bisa aku. Maka aku akan mengadakan satu banjir yang besar untuk membuat orang-orang yang jahat ini semuanya binasa. Jadi 120 tahun itu adalah masa tenggat yang ditetapkan oleh Tuhan sebelum dia melakukan penghakiman. Lo yadon ruhi, rohku itu tidak akan melakukan penghakiman. Dan masa itu adalah 120 tahun. Jadi Tuhan memberikan waktu bagi manusia itu untuk bertobat. Dan saat itu pula menjadi satu periode bagi Nuh untuk berkhotbah di antara orang-orang sejamannya, dan ternyata mereka tidak mau mendengarkan. Jadinya ya Nuh, hanya Nuh dan keluarganya itu yang diselamatkan. Jadi 120 tahun ini adalah masa tenggat, karena bahasa Ibrani menulis lo yadon kruhi ba'adam leolam. Rohku tidak akan memberikan penghakiman kepada manusia itu, maka hari-harinya ya maaf hanya me'ah ve'eshrim syanah. Hari-harinya itu tinggal menjadi 120 tahun saja sebelum aku mendatangkan banjir besar itu, air bah itu. Jadi pengertiannya tentu saja bukan harfiah, Bapak. Karena ini juga akan kontradiksi dengan umurnya Nuh sendiri, karena Nuh pada zaman itu setelah air bah dia mati pada umur 950 tahun. Baik. Oleh karena itu belajar dari Nuh ya, agar kita terus mengkhotbahkan tentang pertobatan, karena Nuh saja berkhotbah pertobatan itu 120 tahun ya Bu, sesudah itu baru air bah datang ya. Saya rasa itu sudah bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Rupanya ada yang raise hand, yaitu Ibu Arun. Dari tadi saya berikan waktu kepada Ibu Arun. Silakan open mic, Ibu Arun. Silakan Ibu bertanya kepada Ibu Rita. Silakan Ibu. Ibu Arun. Ibu Arun, silakan. Oke, baik. Saya akan ke pertanyaan di kolom chat lagi, Ibu ya. Ini ada yang bertanya dari apa namanya tuh? Tadi sudah Joyanda Sianturi. Ini ada Herman Suleman. Bagaimana Ibu menjelaskan kembali kepada jemaat hari raya besar 25 Desember? Apakah benar itu lahirnya Yesus Kristus? Ini saya rasa tadi udah begitu jelas ya diberikan penjelasan oleh Ibu ya, berdasarkan tradisi literatur Yahudi ya. Ada Preti Nenggolan yang bertanya, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa memahami teks Alkitab kita harus melihat bahasa aslinya. Ya, itu juga yang diharapkan masuk ke dalam kurikulum STT Teologia. Tapi kemudian ada pertanyaan yang sedikit kelihatannya sederhana tapi perlu dijawab. Mengapa orang Yahudi banyak justru yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias? Apakah Ibu mau memberikan tanggapan sedikit untuk pertanyaan yang sederhana ini? Silakan Ibu. Apa yang terjadi pada zaman dulu ketika Yesus menginjakkan bumi dan melayani di bumi, ada orang Yahudi yang percaya, ada orang Yahudi yang tidak percaya. Ke-12 murid Yesus itu adalah tentu saja orang-orang Yahudi semua. Kemudian setelah lingkar 12 murid, ada lingkar 70 murid. Dan ini pula orang-orang Yahudi juga. Dan pada zaman itu ada yang menerima, ada yang menolak. Pada zaman ini pun demikian. Nah, apakah ada orang-orang Yahudi yang percaya Yesus? Ada. Salah satu contohnya tadi, Profesor Elili Sorking Eisenberg, dia seorang Yahudi, dan dia juga menjadi orang percaya. Dan orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu tidak harus diharapkan untuk beragama Kristen. Ada yang tetap dalam keyahudiannya, mereka mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Seperti Profesor Eli tadi, dia bukan seorang Kristen, dia mengatakan I'm a Jew, I'm not Christian.
Tapi dia adalah seorang believer, dia seorang yang percaya bahwa Allah itu sudah inkarnasi ke bumi dan itu juga menjadi cita-cita dalam pelayanannya agar orang-orang Yahudi lainnya yang belum percaya bisa bersama-sama dengan dirinya untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu Pak Daniel. Baik, terima kasih Ibu Rita. Ini ada yang kembali bertanya, atas dasar apa? Ini dari Oce Marlince. Atas dasar apa Ibu mengatakan bahwa Nuh adalah Adam yang baru apabila dibandingkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-22? Ya. Silakan Ibu Rita. 1 Korintus 15 ayat 45 itu nulis demikian. Seperti tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tentu saja kita semua tahu Adam yang akhir itu dikenakan kepada Yesus. Tetapi di sini pada bab kedua dari buku Parasyat Noah ini, saya menuliskan Nuh sebagai Adam yang baru. Apakah ini bertentangan dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45? Tentu saja enggak, karena di sini menuliskan bahwa Nuh sebagai Adam yang baru. Seolah-olah Nuh ditempatkan seperti Adam yang baru. Konteks dari Korintus 15 ayat 45 itu demikian. Dosa itu menjangkiti seluruh manusia yang ada di bumi ini gara-gara satu Adam. Gara-gara satu Adam, kemudian melahirkan tabiat dosa yang menjadi sifat dasar manusia. Tabiat dosa itu ada di dalam setiap manusia karena ada satu manusia yang pernah jatuh ke dalam dosa. Tabiat dosa. Misalnya kayak begini. Seorang bayi itu nggak pernah diajari berbohong oleh orang tuanya. Ya. Tetapi nanti kalau kita sudah melihat anak itu umur 3, umur 5, gitu kan? Nggak mungkin ada orang tua itu mengajari anaknya itu untuk berbohong. Misalnya ketika anak itu umur 5, nggak pernah diajari bohong nih. Tapi dia suka permen. Dia berusaha untuk mendapatkan permen yang disimpan ibunya yang ditaruh di atas lemari. Ketika ibunya tidur, dia naik meja, naik kursi, kemudian naik meja, berusaha untuk meraih permen itu. Dia mencurinya, kemudian dia memakan. Sang ibu tahu, dia udah hitung itu permennya. Dari 12 kok tinggal jadi 9 gitu. Yang 3 kemana nih gitu. Terus si anak itu tanpa diajari berbohong, dia bisa bohong sendiri. Itu artinya menjadikan semua manusia bertabiat dosa. Anak kecil nggak usah diajarin bohong, dia bisa bohong sendiri. Kenapa? Karena ada tabiat dosa. Dan sang pemberes dosa hanya ada satu, Adam akhir. Yang membereskan dosa itu supaya manusia itu dapat ditebus dan dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus dalam iman kepadanya. Nah, satu yang membuat satu Adam membuat manusia di bumi semuanya berdosa, satu Adam akhir yang membereskan dosa. Jadi ini konteksnya. Gara-gara satu Adam yang awal, obatnya hanya satu Adam yang akhir. Lantas apa yang dimaksud dalam bab kedua dari buku ini yang menyatakan bahwa Nuh adalah Adam yang baru. Nuh sebagai Adam yang baru itu seperti ini. Adam itu menurunkan semua manusia di bumi. Dan kemudian Tuhan memberikan putra kepada Adam, yaitu ada Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel, persembahan dari Habel itu diterima. Persembahan dari Kain nggak diterima. Kemudian Kain membunuh adiknya. Nah, ketika Tuhan menegur Kain, apakah Kain bertobat? Ternyata Kain tidak bertobat. Dan Kain ini menurunkan manusia-manusia fasik. Contohnya siapa? Contohnya Lamek. Ya, Lamek adalah salah satu
contoh dari kefasikan dari Kain bapaknya, bahwa dia menjadi seorang pembunuh, dia menjadi seorang poligamis dan seterusnya. Dan kemudian Tuhan memberikan satu kompensasi yang lain, pengganti dari Habel, yaitu Set. Nah, Set ini melahirkan orang-orang yang saleh, dan keturunan Kain ini yang disebut sebagai keturunannya disebut sebagai anak-anak manusia, dan keturunan Set yang salah itu disebut sebagai anak-anak Allah. Dan terjadilah kemudian perkawinan campur antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia ini. Jadi antara golongan saleh dengan golongan yang fasik tadi. Karena ada perkawinan campur, maka kejahatan di bumi itu merajalela dan membuat hampir semua manusia itu berbuat jahat dan menjadi golongan-golongan orang jahat. Nah, ini seperti muara air yang jernih dan muara air yang keruh, kemudian bertemu dalam satu muara, ya. Ketika bertemu dalam satu muara antara sungai yang jernih dan sungai yang butek ini, yang keruh, ketika bertemu melahirkan air yang keruh. Dan itulah perkawinan campur antara kefasikan dan kesalehan melahirkan kefasikan yang luar biasa. Di antara semua orang-orang yang berdosa ini, Tuhan dibuat jatuh cinta oleh seorang yang bernama Nuh karena kesalehannya. Sehingga Tuhan kemudian memilih dari Nuh ini diselamatkan untuk masuk ke dalam bahtera, ke dalam satu kapal, dan di situ membawa serta makhluk-makhluk di bumi, di darat, supaya mereka tidak ikut mati oleh karena banjir Nuh tadi. Ya. Nah, ketika banjir Nuh itu datang, banjir air bah itu datang pada zaman Nuh ini, semua yang di luar bahtera itu mati. Nah, kemudian yang ada hanya 8 orang yang ada di bahtera ini. Nah, ini seolah-olah Tuhan menjadikan Nuh sebagai Adam yang baru. Karena dari Nuh kemudian ia yang memiliki 3 putra, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dari ketiga putra ini kemudian muncul 70 keturunan Nuh. Dari ke-70 keturunan Nuh ini lahir bangsa-bangsa yang bermacam-macam itu. Nah, di sini Nuh sebagai Adam yang baru. Nah, Adam yang baru beda dengan yang disebut dalam 1 Korintus 15 ayat 45 yang menyatakan bahwa Yesus adalah Adam yang akhir. Jadi yang baru Nuh ini bukan memiliki gelar yang sama dengan Yesus Adam yang akhir, bukan. Jadi bedakan baru dalam tanda petik dengan Adam akhir seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat 45. Konteksnya berbeda. Demikian Pak Daniel. Baik, terima kasih Ibu Rita. Memang ada istilah ya, people change. Ada yang berkata people change, ada yang berkata juga people don't change. Tapi Alkitab berkata bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan yang baru. Oleh karena itu, orang berdosa itu dapat menjadi ciptaan yang baru apabila dia menerima Kristus ya, Ibu Rita ya. Kita sepakat akan hal tersebut. Ini ada yang bertanya, ada 2 Heri ini. Satu Heri Manurung, kedua Heri Saragi, tapi karena Pak Heri Manurung yang pertama mengajukan raise hand ya, oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Pak Heri Manurung terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Rita. Silakan open mic Pak Heri Manurung. Baik, saya lanjut kepada Pak Heri Saragi yang telah menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Ibu Rita, Pak Heri Saragi bertanya, apakah budaya Yahudi saat ini masih relevan bila diterapkan di masa seperti sekarang ini? Contohnya budaya pondok daun, apakah juga dapat diterapkan bagi umat Kristiani? Silakan Ibu Rita. Ya. Jadi mempelajari Alkitab dalam wawasan Ibrani itu bukan berarti melaksanakan ketetapan-ketetapan Torah. Enggak seperti itu.
Yang kita pelajari adalah wawasannya, tapi bukan hukum Tauratnya itu diterapkan secara ketat di dalam kekristenan. Hukum Taurat itu ada 613 hukum loh. Dan itu tampaknya nggak akan mungkin dilaksanakan oleh orang-orang Kristen zaman hari ini. Maksud saya ketika kita belajar sastra Ibrani dan belajar filsafat Yahudi, itu tidak menjadikan Anda menjadi seorang Yahudi atau menjadikan Anda menjadi penganut Judaism, bukan. Tetapi dengan mempelajari Alkitab dalam wawasan Ibrani, Anda akan dapat menggali lebih dalam apa makna dari Alkitab itu. Kalau nanti ada waktunya cukup, saya coba memberikan satu contoh bahwa mempelajari Alkitab dalam wawasan Ibrani itu sangat luar biasa, ya. Kalau boleh saya sedikit memberikan share screen lagi untuk Silakan Ibu Rita. memberikan ini Silakan. kepada Anda bayangannya. Apa sih kalau Alkitab itu dipahami dalam wawasan Ibrani? Seperti ini ya. Silakan. Tunggu. Bagi peserta yang mau bertanya, silakan raise hand. Sudah ada tim yang mencatat siapa saja tadi yang akan mencatat. Sesudah peserta diizinkan untuk bertanya, dipersilakan untuk open mic. Seperti ini ya, misalnya. Siapa audiens Musa? Dia adalah orang Israel. Siapa audiens Yesus? Dia adalah orang Israel. Anda nggak akan tahu suatu rahasia besar atau makna yang terbesar ketika Tuhan Yesus itu ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk itu mau nyuci kaki murid-muridnya. Apa makna ini? Nah, kita semua memaknakan, oh Tuhan Yesus adalah seorang yang humble. Mau mencuci kaki murid-muridnya. Bagaimana mungkin seorang gurunya sendiri mencuci kaki murid-muridnya? Nah, mencuci kaki murid-muridnya ini, Anda hanya dapat memahaminya apabila Anda memahami filsafat Yahudinya. Di situ ada filosofinya. Misalnya seperti ini, ya. Kita akan mulai dari satu peristiwa tentang penerjemahan Alkitab. Bahwa Alkitab kita itu adalah Alkitab yang sudah diterjemahkan. Kebanyakan orang Indonesia juga membaca Alkitab terjemahan. Entah itu terjemahan bahasa Indonesia maupun terjemahan bahasa Inggris, semuanya Alkitab terjemahan. Jarang sekali orang Indonesia yang memiliki keinginan untuk mempelajari Alkitab bahasa aslinya. Nah, untuk itu sekarang saya menggugah Anda semua untuk mempelajari Alkitab dalam wawasan bahasa Ibrani, supaya Anda itu dapat memahami atau menggali kata per katanya itu sedalam bahasa Ibrani itu menulisnya. Karena selalu ada lost in translation. Terjemahannya itu nggak salah. Tapi ada lost in translation, ada makna yang terkikis. Nah, seperti contohnya, bagaimana menerjemahkan bahasa Indonesia gurih dalam bahasa Inggris. Apa bahasa Indonesia gurih dalam bahasa Inggris? Susah loh. Anda dapat menerjemahkan dengan tasty. Anda dapat menerjemahkan dengan delicious. Tetapi tasty dan delicious ini nggak sama dengan gurih. Karena buah apel itu tasty. Buah apel itu delicious. Tapi buah apel itu nggak gurih. Nah, kan ini artinya terjemahan gurih menjadi tasty dan delicious adalah terjemahan yang lost in translation. Dapat Anda bayangkan betapa banyak lost in translation ketika bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagus-bagusnya, bagaimanapun tetap ada lost in translation. Misalnya seperti ayat ini, kata-kata ini. The Lord bless you. Tuhan memberkatimu. Bahasa Ibraninya,
Yevarechecha Adonai. Yevarechecha Adonai. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the Lord bless you. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan memberkatimu. Tapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa asli Ibrani, ini ayat luar biasa. Karena nanti Anda akan ketemu sores. Apa itu sores? Sores itu akar kata. Akar katanya berasal dari bet, resh, chaf. Nah, bet, resh, chaf, ya, berek, ya, itu artinya lutut. Kalau saya terjemahkan secara harfiah, Yevarechecha Adonai itu artinya Tuhan nanti melututimu. Nah, tapi kalau saya terjemahan harfiah seperti ini, Anda bingung. Apa maksudnya Tuhan akan melututimu? Karena ada kata lutut di sini. Tapi kita hanya dapat mengenalnya the Lord bless you atau Tuhan memberkatimu. Nah, jadi sekarang Anda mulai dapat memahami apa sih maksud berkat dari Tuhan? Berkat dari Tuhan itu adalah ketika Tuhan yang jauh tinggi di sana, ketika memberikan engkau berkat, itu seperti dia sedang menekukkan lututnya. Ketika Tuhan menekukkan lututnya dan melayani engkau, di situ ada berkat. Nah, jadi perjanjian baru yang hampir tidak dapat dimengerti. Kenapa sih kok tiba-tiba Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya dengan cara berlutut seperti ini? Ini menunjukkan bahwa Allah yang inkarnasi ke bumi, Allah yang maha tinggi, kalau dia memberikan berkatnya karena kasihnya kepada murid-muridnya, kepada umatnya itu, seolah-olah Tuhan itu sedang menekukkan lututnya seperti ini. Ya. Nah, jadi gambar ini itu menunjukkan secara filosofis, itu menunjukkan kepada kita kalau Tuhan di pihak kita dan Tuhan memberkati kita, Tuhan dengan segala kehambelannya itu seolah-olah sedang menekukkan lututnya dan melayani engkau. Nah, kalau sampai Tuhan yang maha tinggi itu mau melayani engkau sambil menekukkan lututnya, Anda itu kurang apa lagi coba? Ya kan? Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menekukkan kakinya, mencuci kaki murid-muridnya. Itu adalah berkat. Dan berkat ini tidak ada berkat yang lebih tinggi daripada Allah yang maha tinggi itu menekukkan lututnya untuk memberi berkat kepada murid-muridnya. Dasarnya di mana? Ya. Ada banyak lost in translation di sini. Kejadian 12 ayat 7 ini adalah satu firman yang diberikan kepada Abraham. Tuhan berfirman demikian, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Jadi kalau ini saya terjemahkan kayak gambar tadi, aku akan melututi orang-orang yang melututi kepadamu. Kepada orang-orang yang melayanimu, aku akan melayani orang-orang itu. Jadi Tuhan menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan seolah-olah dia sedang menekukkan lututnya. Dan ayat ini secara harfiah saya bacakan dalam bahasa aslinya, ve'afarcha mefarhecha. Ya, jadi aku akan melututi orang-orang yang melututi kepadamu. Jadi lucu terjemahnya kalau ini diterjemahkan dalam bahasa asli Indonesia secara harfiah itu lucu. Tetapi inilah konsep berkat dalam wawasan Ibrani. Inilah yang sedang saya ajarkan. Bukan mengajak Anda untuk jadi Yahudi. Bukan untuk menyuruh Anda mengikuti 613 mitzvot hukum Taurat. Tetapi memahami wawasan Ibrani terhadap
Setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh Yesus, setiap gerak yang dilakukan oleh Yesus, bahwa ketika Yesus itu sedang berlutut melayani murid-muridnya, itu adalah berkat. Karena kata berkat itu ada hubungannya dengan kata lutut. Ini adalah salah satunya. Nah, cara membaca ini pula itu akan berbeda sekali apabila kita membacanya dalam bahasa asli Ibrani. Misalnya yang memberkati diberkati. Dalam bahasa Ibrani memberkati levarek, ya seperti yang saya katakan tadi, supaya Anda bisa bersama-sama membacanya, itu berurusan dengan kata lutut berek. Soresnya bet res kaf. Jadi kata barak itu di samping berarti memberkati, itu juga bermakna berlutut. Kepada orang-orang yang melakukan pelayanan kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun akan melakukan pelayanan kepada orang-orang yang mengasihi kamu itu dengan menekukkan lututnya. Nah, jadi kalau Anda melihat ini, yang walaupun ada banyak sekali, sering sekali kita lihat, Anda nggak akan mengerti makna dalam filsafat Yahudinya. Bahwa ketika Allah yang maha tinggi itu inkarnasi ke bumi dan bahkan menekukkan lututnya, itu adalah berkat yang tidak ada taranya. Demikian, Pak Daniel. Terima kasih Ibu Rita, luar biasa sekali pemaparannya. Ini ada peserta yang sudah raise hand dari tadi. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Arwan. Silakan Ibu Arwan. Ya, terima kasih Pak. Tadi mic-nya mute, jadi nggak bisa Langsung bertanya. Bu ke pertanyaan Bu, silakan. Bu, di bukunya Ibu yang eksegesis Peshat halaman 77 sampai 78, mohon penjelasannya mengenai filosofis plural of majestic sama penggunaan kata Bapa yang merujuk kepada Allah. Terima kasih. Oke. Mengenai dasar filosofi plural of majesty. Kalau Anda belajar tentang sastra bahasa Ibrani, kata Elohim itu berasal dari kata Eloah. Ya, Eloah itu adalah bentuk singular dari kata Elohim. Tapi kenapa Kejadian 1 ayat 1 menuliskan demikian? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nah, bukankah kata Elohim ini adalah kata yang plural? Apakah dengan demikian Allah kita itu adalah Allah yang plural? Enggak. Ya. Karena itu dikunci oleh Musa dengan kata bara. Bereshit bara. Pada mulanya bara. Dia menciptakan. Kata dia menciptakan ini adalah bentuk kata kerja dalam bentuk singular. Tetapi kata kerja yang singular ini dikenakan kepada Elohim yang plural. Yang artinya di sini Elohim itu walaupun jamak, tapi dia diperlakukan singular karena menggunakan kata kerja singular. Ya. Ini artinya Elohim itu walaupun jamak, dia adalah kejamakannya itu plural of majesty. Jamak keagungan. Kenapa dia disebut dengan kata jamak? Karena dia adalah Allah yang agung. Agungnya itu enggak ada taranya. Jadi walaupun dia itu esa, ditulis dengan kata-kata yang plural supaya apa? Untuk menggambarkan dirinya yang maha besar. Maka ditulis dengan kata benda plural. Tapi menggunakan kata kerja singular, bara. Maka oleh orang-orang Yahudi ini disebut sebagai suatu petunjuk bahwa kata Elohim adalah plural of majesty, jamak keagungan. Dan bagi orang Kristen ini bukan sekedar jamak keagungan. Gara-gara dia maha besar maka harus disebut dengan kata jamak. Tetapi bagi orang Kristen ini luar biasa. Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara yang singular dikenakan kepada Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Baranya singular, Elohimnya plural. Berarti Allah itu
singular tapi plural, pluralnya itu singular. Allah itu singular tapi plural, plural tapi singular. Bukankah ada nafas trinitas di sini? Bahwa Allah yang Esa itu ada di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Orang Muslim nggak ngerti, ini kok Tuhannya jadi 3? Bukan. Ini adalah Allah Tritunggal yang Esa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Persis seperti yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Dia adalah plural tapi singular, singular tapi plural. Ada nafas trinitas dalam Kejadian 1 ayat 1. Itu Bu Arwen. Baik, terima kasih Ibu Rita. Ada 3 lagi penanya yang sudah raise hand dari tadi, dari Tarakan, Pendeta Henry, lalu kemudian dari Makassar, Bapak Jimmy Lengkong, dan lalu kemudian tadi ada Ibu Pendeta Erni ya. Dimulai dari Pak Pendeta Henry, silakan Pak. Silakan Pak Henry. Terima kasih. Sebelum pertanyaan, saya dengan cepat perkenalkan diri. Saya Pendeta Henry Manurung dari Tarakan, Kalimantan Utara, bersama 3 orang mahasiswa pasca sarjana dari STT Anugerah. Saya langsung saja Bu dosen. Silakan. Ibu narasumber, saya mau bertanya, kebetulan ada di mata kuliah bibliologi bagian kedua untuk pasca sarjana itu kan tentang penerjemahan. Jadi penerjemahannya itu kan yang membedakan Alkitab daripada Katolik dengan kita adalah kitab Septuaginta, yaitu yang 7 kitab. Dan itu sebenarnya kalau kan Bu dosen sudah memahami mengenai apa itu namanya, kenapa itu ada gitu kan. Jadi dengan singkat, apa pandangan Ibu narasumber, karena saya lihat sangat memahami tentang Alkitab dan asal-usulnya dan lain sebagainya. Kalau pendapat saya, nanti tolong saya diluruskan. Yang pertama, sebenarnya dari pihak sebelah kita, Katolik, tidak bisa kita salahkan karena terjemahan lebih banyak 7 terjemahan itu adalah sebenarnya ulah. Saya pakai kata ekstrim, ulah daripada penerjemah yang kurang diawasi atau disisipkan tiba-tiba. Masalah benar salahnya mohon informasinya. Dan yang kedua, dan kalaupun itu contohnya menjadi perbedaan kita, tetapi kan merujuk kepada budaya atau filsafat Yahudi termasuk Yunani di dalamnya yang notabene itu berperan besar dalam penerjemahan. Apa pendapat Ibu sehingga kami lebih memahami supaya kami memandang Alkitab kita yang 66 kitab dan plus 7 yang di Katolik itu kita bisa melihat secara menyeluruh. Jadi kita enggak seperti kata di bawah tempurung nanti seolah-olah kita yang sudah sempurna dan lain sebagainya. Terima kasih Bu narasumber, Ibu dosen, Tuhan berkati, salam dari Tarakan. Salam Pak Henry dari Tarakan. Salam juga untuk para mahasiswa di sana. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Jadi banyak sekali orang-orang non-Katolik itu menyalah-nyalahkan Katolik, katanya menambah-nambahkan Alkitab. Sebenarnya enggak ya. Karena tentu saja seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa Septuaginta itu sudah ada abad ketiga sebelum Masehi, dan setelah itu dalam masa-masa intertestamental ya, yaitu 400 tahun sebelum Masehi itu ada kitab-kitab yang lain, misalnya ada kitab Makabe yang mencatat perjuangan Yehuda HaMakabi. Ya, di situ ada catatan mengenai hari raya Hanukkah itu apa, dan kemudian dikutip oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 10 ayat 22 yang bicara mengenai adanya hari raya pentabisan Bait Allah. Yang artinya di sini ada rujukan mengenai kitab intertestamental, yaitu kitab Makabe. Dan kitab Makabe, kitab Tobit ini ada di dalam Alkitabnya saudara tua kita, yaitu orang-orang Katolik. Nah, sebenarnya mereka itu nggak nambah-nambahin Alkitab loh. Ya. Yang non-Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, itu mengambil perjanjian lama itu sesuai yang ditetapkan oleh para rabi pada Konsili Jamnia. Konsili Jamnia itu pada tahun 95 Masehi, yang dimana saat itu ada Shmuel Hakatan, ada
Rabi Akiva itu bersama-sama kembali merumuskan kanonisasi Perjanjian Lama yang tidak menyertakan kitab-kitab yang tidak memiliki salinan dalam bahasa asli Ibrani. Misalnya kitab Makabe, itu nggak ada, waktu itu tidak ada ditemukan naskah bahasa Ibraninya, sehingga ini tidak diterima dalam kanonisasi Tanakh Ibraninya pada saat konsili di Jamnia. Dan hanya ada kitab-kitab yang persis dengan kitab orang-orang non-Katolik itu, 27 kitab Perjanjian Lama. Tetapi yang Katolik ini tetap menyertakan beberapa kitab yang tidak diterima oleh orang Yahudi itu dimasukkan dalam kitab yang digolongkan menjadi kitab Deuterokanonika. Ya, kitab-kitab Deuterokanonika itu ada Tobit, ada Yudit, ada kitab tambahan kitab Ester, ada kebijaksanaan Salomo, ada Sirach, ada Baruk, ada 1 dan 2 Makabe, dan seterusnya. Nah, ini ditaruh dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Apakah ini artinya Ortodok dan Katolik itu menambah-nambahkan kitab? Enggak lah, enggak begitu. Ya, karena kitab-kitab ini sudah ada sebelum gereja itu muncul, bukan? Begitu bukan? Nah, seperti kitab Makabe, 1 dan 2 Makabe, mencatat tentang perjuangan Yehuda HaMakabe pada sekitar tahun 164 sebelum Masehi, di mana saat itu Yehuda HaMakabe itu melawan kezaliman dari Raja Antiochus Epiphanes dan yang mempersembahkan babi di Bait Allah, membuat orang Yahudi marah, dan kemudian diadakan perlawanan bersama-sama dengan pasukan dari Yehuda HaMakabe. Itu dicatat di mana? Di kitab Makabe yang ada di bagian kitab Deuterokanonika ini. Kenapa ini disebut dengan kitab Deuterokanonika? Gereja Ortodoks maupun gereja Katolik Roma itu sama-sama tahu bahwa kitab-kitab ini itu nggak ada naskah bahasa Ibraninya, maka oleh mereka dikasih nama Deuterokanonika yang tidak setara dengan Protokanonika. Jadi mulai dari Kejadian sampai Maleaki itu disebut kitab Protokanonika atau kanon pertama. Kemudian kitab-kitab tambahannya Yudit, Tobit, Sirach, Baruk itu disebut dengan kanon kedua atau Deuterokanonika. Nggak setara dengan yang Protokanonika tadi, yang kanon pertama tadi 27 kitab, nggak setara. Mereka juga tahu. Tapi kitab ini tampaknya sayang kalau dibuang. Misalnya, Anda nggak akan tahu latar belakang dari Yohanes 10 ayat 22 yang mengatakan bahwa Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo pada saat hari raya pentabisan Bait Allah. Karena hari raya pentabisan Bait Allah itu nggak ada di Perjanjian Lama. Adanya di mana? Adanya di kitab Makabe. Maka oleh gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok ini ditaruh dalam bagian Deuterokanonika. Jadi ini bukan rekayasa dari saudara tua kita, enggak, karena kitab ini sudah ada sebelumnya. Dan tampaknya sayang untuk dibuang. Karena dia enggak setara dengan kitab Protokanonik tadi, maka dikasih nama Deuterokanonika. Jadi bagi kita yang non-Katolik, ya, karena kita sudah belajar ilmu teologi, mari kita berwawasan luas. Jadi itu bukan kitab tambah-tambahan, bukan kitab yang ditambahkan, karena kitab itu ada dalam bagian Septuaginta. Bukan rekayasanya Katolik dan Ortodok, tetapi kitab ini setidaknya memberikan informasi-informasi yang baik, bahkan juga wejangan-wejangan yang baik. Misalnya kitab-kitab kebijaksanaan Salomo, di situ ada banyak sekali bicara mengenai hikmat. Jadi tampaknya bagi kita yang sudah ada di sekolah teologi ini, marilah kita berwawasan luas bahwa itu bukan kitab yang ditambahkan, tetapi kitab yang sudah ada dan masih memiliki
informasi-informasi yang baik, baik itu secara sejarah seperti sejarahnya Yehuda Hamakabi atau Yudas Makabe, dan juga mengenai wejangan-wejangan yang lainnya, misalnya dalam kitab Kebijaksanaan Salomo. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat dari Pak Pendeta Henry Manurut. Terima kasih. Saya meneguhkan saja di sini. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Rita. Sekarang ke Pak Jimmy Lengkong dari Makassar. Silakan Pak. Ya, selamat siang. Tadi saya sudah ada, ya, saya sudah chat tadi di kolom chat, Bu. Kalau putus-putus, maaf ini, Bu. Pertanyaan saya begini. Tadi di awal pemaparan bahwa Adam itu adalah filsuf, ya, yang pertama. Ya, jadi pertanyaan saya sebetulnya apa korelasi antara, karena kita tahu bersama bahwa Tuhan yang menciptakan keluarga itu, Adam dan Hawa. Berarti merupakan suatu keluarga yang awal, ya, Adam dan Hawa. Nah, jadi maksud saya, kenapa bisa dikatakan bahwa Adam filsuf pertama, begitu? Sedangkan kan yang menciptakan keluarga adalah Tuhan, Bu. Nah, mungkin begitu, Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Bu Rita. Ya. Seperti tadi saya mengutip ayat di Alkitab, Hashem behokma yasat aretz. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya. Jadi, tentu saja filsuf pertama Tuhan sendiri. Tapi di sini kita bicara dengan konteks manusia. Saya berpendapat filsuf pertama itu bukan Thales, filsuf Yunani. Filsuf pertama itu bukan Plato, tetapi adalah filsuf yang pertama, orang yang memiliki kemampuan berpikir pertama, dia adalah Adam. Kenapa? Ketika Adam itu hendak diciptakan, Tuhan memaklumatkan seperti ini. Marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan betul, pada Kejadian pasal 2, tepatnya Kejadian 2 ayat 7, Tuhan mengambil debu yang dari tanah itu, afar min ha'adama, membentuknya. Setelah terbentuk, kemudian dia menghembuskan nafas kehidupan, nishmat chaim, ke dalam hidungnya. Dan pada saat itu pula, Tuhan menaruh gambar dan rupanya kepada Adam. Yang artinya di sini, Adam memiliki hikmat dari Tuhan itu, kemampuan berpikir, intelijensia. Sehingga ketika Tuhan menempatkan dia di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu, Adam sudah memiliki kemampuan berpikir. Pertama, dari cara Adam menamai semua binatang. Dan ketika Adam menamai semua binatang, dan itulah nama binatang sampai hari ini. Dan pada saat Adam itu diletakkan di Taman Eden, Tuhan mengatakan, ngasih warning demikian. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya darinya. Tetapi yang di tengah-tengah itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya darinya, karena pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Beyom ahalcha mimenu motamut. Pada saat engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Jadi di sini Adam tahu, kalau dia makan buah dari pengetahuan yang baik dan jahat itu, hari itu dia mati. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi dalam Kejadian ayat 3? Dia makan buah itu. Yang artinya Adam tahu, pada saat hari dia memakannya, pastilah dia mati. Mati deh aku kalau aku makan ini. Tapi ternyata Tuhan berfirman sesuatu yang paradoks, yang oleh Bapak Gereja Irenaeus itu disebut dengan proto-evangelium. Maka buku saya yang pertama dan kedua, bahasanya itu cuma satu ayat, yaitu apa? Kejadian 3 ayat 15. Yang dimana dalam Kejadian ayat 15 ini disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium, Injil yang pertama, berita sukacita yang pertama, berita pemberesan dosa yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya,
akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, keturunan perempuan. Nah, Anda lihat di sini ada kata keturunan perempuan. Adam ini seorang yang memiliki kemampuan berpikir. Dia akan tahu pada saat engkau memakainya, pada hari engkau memakainya, pastilah engkau mati. Tapi pada hari kematian Adam, Adam ini mendengar sesuatu yang paradoks. Bagaimana mungkin Tuhan, pada hari kematianku, engkau bicara mengenai keturunan. Yang artinya di sini Kejadian 3 ayat 15 adalah bicara mengenai harapan kehidupan. Jadi Kejadian pasal 3 itu bicara mengenai kejatuhan Adam sekaligus harapannya. Harapannya dari mana? Nanti ada keturunan yang dari perempuan itu. Nah, oleh karena ada paradoks ini dan kemudian Tuhan mendemonstrasikan kenapa Adam hari itu nggak mati. Karena ada kematian tukar guling yang pertama. Ya, Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, kulitnya diambil untuk menjadi pakaian keselamatan bagi Adam. Yang artinya di sini, gara-gara Adam berdosa yang upahnya mati, harus ada tumbal yang lain yang harus dibunuh untuk membayar kematian Adam supaya Adam nggak mati. Dan ini merupakan satu tipologi kematian Kristus yang pertama yang dirupakan dari binatang yang tidak berdosa yang harus dibunuh oleh Tuhan untuk memberi pakaian keselamatan bagi Adam. Dan itu semua direkam oleh Adam. Bagaimana mungkin Tuhan? Di hari kematianku, engkau bicara mengenai keturunan dari perempuan itu. Yang artinya di sini ada harapan kehidupan melalui perempuan ini. Maka kemudian kalau Anda membaca Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 3 ayat 19, Anda nggak akan pernah menemui kata Hawa di situ. Nama Hawa itu baru muncul pada Kejadian 3 ayat 20. Yang artinya Hawa ini artinya Hawa, bahasa Ibrani artinya hidup. Berarti kematianku yang seharusnya aku mati pada hari ini, aku mendapatkan harapan kehidupan gara-gara perempuan ini. Maka perempuan ini menjadi ibu bagi semua yang hidup. Namamu istriku, sekarang aku kasih nama Hawa. Nah, pemikiran semacam ini berarti nama Hawa memiliki dasar filsafat, bukan? Ada dasar filsafatnya, ada dasar filosofinya. Pemikiran semacam ini membuktikan kepada kita bahwa Adam adalah seorang yang memiliki inteligensia yang luar biasa. Maka Adam adalah filsuf yang pertama di Alkitab kita. Itu dasar argumentasi saya mengatakan Adam adalah filsuf yang pertama. Itu Pak Jimmy. Ya, terima kasih Bu. Tuhan memberkati. Baik ya, cukup jelas ya. Terima kasih. Baik, sekarang ke Ibu Erniwati Sitepu. Namun sesudah Ibu Erniwati Sitepu ada beberapa penanya, yaitu Pak Arthur Sahetapi, lalu kemudian Ibu Weni Lolingga, dan ada Pak Zarot, Sarozatulo, ya. Namun dikarenakan waktu yang sangat terbatas, apabila ketiga pertanyaan yang terakhir tidak bisa dijawab oleh Ibu Rita, mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti panitia akan mencoba untuk menjawab, Ibu Rita menjawabnya nanti dan mengirimkannya ke para penanya. Demikian, silakan Ibu Erniwati di open mic. Baik, saya Erniwati dari Tarakan. Saya mau bertanya, Bu. Diterangkan tadi bahwasanya Adam memiliki anak dan dua, yaitu Habel dan Kain. Dan yang meninggal itu adalah Habel, ya. Jadi saya pertanyaannya begini. Tadi Ibu berkata dari setiap terjemahan itu pasti ada lost in translation, ya. Jadi
mungkin ada yang dilewatkan. Jadi yang mau saya tanya begini, Kain itu menikah dan dalam ayat Kejadian 4 ayat 17 dikatakan di situ, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi yang menjadi satu pertanyaan saya itu, istrinya Kain itu siapa, Bu? Dari silsilah keturunan tadi dikatakan ya, gitu. Oke, baik. Siapa istri Kain? Setiap kali bicara mengenai Kain, kita selalu mengkontradiksikannya dengan hukum Taurat yang mengatakan nggak boleh ada incest. Nah, kalau zaman generasi manusia mula-mula, itu nggak bisa enggak. Harus ada perkawinan antar saudara memang. Ya, siapa istri Kain? Ya tentu saja sama-sama anak-anak dari Adam dan Hawa ini. Karena waktu itu memang belum ada larangan mengenai incest. Kalau Anda mempelajari misalnya istri dari Abraham, Sarah. Dua-duanya adalah putra bapaknya kan. Jadi itu adalah, kalau itu hitungan hari ini, Sarah itu incest hari ini. Tapi saat itu masih diperbolehkan. Karena apa? Pada generasi-generasi orang pertama, itu masih diperbolehkan untuk perkawinan antar kerabat. Karena nggak mungkin, karena manusianya masih sedikit. Apalagi manusia awal, seperti zamannya Adam dan Hawa, kemudian Kain, kemudian Nuh bahkan. Ya. Setelah generasi Nuh, tentu saja ada perkawinan antar kerabat yang kemudian itu dilarang. Kenapa dilarang? Ini berkaitan dengan, kalau hari ini itu bisa kita katakan itu adanya recessive genes. Pada zaman dahulu, pada zamannya Adam, sampai pada zamannya Nuh, orang-orang itu umurnya kan panjang-panjang. Metusalah bahkan umurnya 969. Jadi umurnya panjang-panjang semua. Kenapa Adam bisa berumur 930 tahun? Kenapa Nuh bisa berumur 950 tahun? Kenapa Metusalah bisa berumur 969 tahun? Karena mereka masih memiliki gen sempurna dari Adam, yang dimana dia diciptakan menjadi manusia yang sempurna, yang seharusnya nggak mati. Tetapi karena tanah yang dari elemen dari mana Adam itu dibuat, tanah itu dikutuk oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 17, Arura ha Adamah, terkutuklah engkau hai tanah, itu kan Tuhan mengatakan demikian. Pada akhirnya Adam pun harus mati karena tanah itu terkutuk. Jadi penyakit itu baru ada setelah Adam berdosa. Susah payah itu baru ada ketika bekerja itu setelah Adam jatuh dalam dosa. Umur baru semakin pendek oleh karena Adam yang jatuh di dalam dosa. Adam diciptakan untuk tidak mati. Tapi kenapa dia mati? Karena dia memakan buah itu, dan itu upahnya adalah mati. Pada akhirnya dia harus mati karena dia terbuat dari tanah, yang tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Demikian pula kejadian manusia. Ada recessive gen. Tubuh Adam sempurna. Bisa hidup sampai 950 tahun. Bahkan Nuh 930 tahun, bahkan Nuh 950 tahun. Tapi pada akhirnya, misalnya pada zaman Musa, umurnya 120 tahun. Daud mati umur 70 tahun, umur yang sangat muda untuk ukuran kala itu kan. Tapi kenapa bisa orang itu bisa mati? Karena tubuhnya mulai ada recessive gen. Jadi kalau ada pernikahan antar kerabat, resesif sama resesif nanti bisa melahirkan anak-anak yang cacat. Misalnya sumbing, misalnya atau penyakit-penyakit resesif gen yang lain. Tapi pada zaman Musa, yang namanya penyakit resesif gen saat itu mungkin belum ditemukan. Jadi hukum Taurat cuma bilang kamu nggak boleh kawin antar kerabat, itu dosa.
Tapi sebenarnya ini merujuk kepada nanti kamu anak-anakmu bisa cacat karena perkawinan antar kerabat ini. Dan kemudian itu dilembagakan dalam satu hukum Taurat bahwa tidak boleh ada perkawinan inses. Perkawinan inses itu baru ada pada zamannya Musa ketika saya suspek penyakit resesif gen itu sudah muncul. Sehingga nggak boleh lagi ada perkawinan antar kerabat atau antar saudara. Itu Bu Erni. Terima kasih Ibu Rita. Ibu Rita, ada 2 penanya terakhir yaitu Pak Arthur Saetapi dan juga Ibu Weni Lolingga. Mohon kesediaannya untuk menjawab 2 penanya terakhir. Silakan Pak Arthur. Pak Arthur silakan. Selamat siang Bu. Ya, di mana? Ya. Saya ya. Tadi Ibu sudah menyinggung tentang nafas Trinitas pada Kejadian 1, ya ayat 1. Mohon Ibu sedikit melanjutkan penjelasannya kepada ayat 26 dengan penyebutan kata kita, supaya mungkin sedikit lebih kontras dan saya lebih mengerti. Terima kasih Bu. Baik. Ada banyak perbedaan tafsir. Saya sangat lentur terhadap tafsir. Ya. Tapi saya juga diserang gara-gara tafsir saya yang lentur ini. Ya, ketika saya mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 adalah sidang ilahi, waduh langsung saya dicerca bertubi-tubi. Ibu Rita seorang oneness itu, capek deh, gitu kan. Jadi gini, ya Allah kita adalah plural of majesty. Dia plural tapi esa. Dia esa tapi plural. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat ketiga, Anda dapat melihat ada Allah yang berfirman. Ada Roh Kudus yang melayang-layang. Nah, di situ pun ada nafas Trinitas. Sampai pun pada Kejadian 1 ayat 26. Bahwa yang bersidang di situ, Allah yang adalah Allah Trinitas, itu bersidang kepada malaikat yang ada di depannya, bahwa aku akan mengadakan membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa ini harus dimaklumatkan di depan para malaikat? Bukannya mengajak para malaikat untuk turut menciptakan, karena kalau Anda membaca dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, itu jelas yang membentuk manusia, yang menciptakan manusia, itu adalah Tuhan sendiri, karena Musa menulis kata kerjanya itu dengan bentuk kata kerja tunggal, ya seperti modus yang ada di Kejadian 1 ayat 1, Elohim yang jamak menggunakan kata kerja tunggal, yaitu singular, yang dimana yang menciptakan manusia ini walaupun sudah dimaklumatkan dalam sidang ilahi, tetapi penciptanya adalah Tuhan saja. Dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27, di situ Musa menggunakan 3 kali kata bara. Kata bara itu artinya dia menciptakan. Dia menciptakan kata bara ini yang hanya dikenakan kepada Allah saja. Tidak dikenakan kepada malaikat, tidak dikenakan kepada manusia, tetapi hanya kepada Allah saja. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan tidak menggunakan kata bara, tetapi menggunakan kata asa. Nah, kata asa itu dapat bermakna bermakna menjadikan. Mari kita menjadikan. Misalnya kalau saya ngomong ibaratnya itu seperti ini. Saya lagi ngomong di rapat. Marilah kita menjadikan Pak Eko untuk menjadi manajer keuangan. Mari kita menjadikan. Menjadikan bukan menciptakan. Jadi itu kata-kata dalam sidang ilahi oleh Allah Trinitas kepada sidang ilahi. Mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena para malaikat pun memiliki kuasa dan memiliki akal budi yang karena mereka juga itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, demikian manusia juga diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah. Tetapi siapa yang menciptakan? Hanya Allah saja, yang saat itu Musa menggunakan kata bara dalam Kejadian
1 ayat 27 3 kali dikenakan kepada Tuhan saja dan kata kerjanya itu dalam bentuk singular. Kalau Tuhan itu melibatkan malaikat, berarti kata kerjanya seharusnya bentuk plural kan? Tetapi Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 hanya menggunakan kata kerja singular kepada Tuhan saja, yang di sini artinya hanya Tuhan sendiri yang menjadi kausa prima dari semua yang ada di alam semesta ini, termasuk penciptaan manusia. Itu Pak Arthur. Terima kasih banyak, Bu. Tuhan berkati. Baik, kepada penanya terakhir, yaitu Ibu Weni, silakan. Oke, terima kasih Pak Daniel. Saya punya pertanyaan menanggapi jawaban Ibu Rita tadi dengan pertanyaan Pak Henry Manupung. Tadi Ibu Rita mengatakan bahwa kitab Deuterokanonika bukan ditambahkan oleh orang Katolik, tapi memang sudah ada di Septuaginta. Ya. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapatku tentang kitab Deuterokanonika? Apakah dapat dikatakan Deuterokanonika sebagai firman Allah seperti kitab yang kita percayai dari Kejadian sampai Wahyu, yang ini sudah terkonsep di pikiran kita, ya, menjadi dasar buat kita juga? Apakah dia juga dapat dikatakan firman Allah, Deuterokanonika? Pendapat Ibu saya minta. Kemudian kalau memang firman Allah, saya pernah mendengarkan bahwa katanya diisi dari kitab tambahan atau Deuterokanonika ada kalimat yang memperbolehkan untuk bunuh diri dan mendoakan orang-orang yang sudah mati. Nah, kalau ini firman Tuhan, maka akan bertentangan dengan kitab yang kita percayai dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab ini. Mohon berikan penjelasan. Oke. Jadi misalnya seperti di sini, kitab 2 Makabe pasal 12 itu ada doa untuk orang mati. Terus kemudian ada yang membenarkan bunuh diri, artinya itu apa? Menjadi martir, itu ada juga dalam kitab 2 Makabe. Terus kemudian ada membenarkan kekejaman kepada budak-budak, itu ada dalam kitab Sirach pasal 33. Ini ada di kitab Deuterokanonika. Namanya juga Deuterokanonika, kanon kedua yang tidak setara dengan kanon pertama. Nah, jadi orang Ortodok dan orang Katolik itu sudah tahu ini nggak setara, maka ini tidak setara dengan firman Tuhan yang ditulis dalam kanon pertama. Tetapi bagaimanapun ini adalah satu kitab kuno yang juga memberikan informasi-informasi yang baik tentang apa? Tentang misalnya adanya catatan sejarah Hanukkah yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 10 itu. Maka sebaiknya kitab ini jangan dibuang, tetapi ini tetap menjadi bagian dari Alkitab, tetapi tidak setara dengan apa yang ada di dalam kanon pertama tadi. Jadi orang Ortodok, orang Katolik Roma itu sudah tahu. Tentu saja ini tidak setara, Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kadang-kadang pun ya saya bisa mengutip kitab Talmud, kitab Deuterokanonika, tulisannya Yosefus, tulisannya Macrobius. Tadi saya bacakan kan? Dalam konteks apa? Konteks sejarah yang membenarkan adanya infantisida pada zaman Yesus Kristus. Itu bukan kitab suci, enggak kan? Tapi saya kutip juga. Kenapa? Karena itu dapat memperkuat sisi sejarah dari Alkitab kita. Sehingga walaupun saya mengutip, saya tidak menjadikan kitab itu tadi sebagai setara dengan Alkitab kita. Maka kalau kita menjadi mahasiswa teologi dan kita sama-sama belajar hari ini, tentu saja untuk orang awam, kitab-kitab ini ya oke, nggak perlu dibaca. Tapi sebagai pembelajaran bagi kita, sebagai konteks sejarah, juga misalnya ada kata-kata hikmat yang baik kita ambil, itu boleh kita ambil. Kadang-kadang saya juga mengutip kitab Kebijaksanaan Salomo, bukan berarti saya mempercayai kitab Kebijaksanaan Salomo itu setara dengan kanon yang pertama atau protokanonik, tetapi bagaimanapun catatan sejarah atau buku-buku kuno itu buat saya itu suatu pusaka bagi kita semua, termasuk
Deuterokanonika, termasuk tulisannya Josephus, termasuk tulisannya filsuf-filsuf Barat, misalnya tulisan Aristoteles, Plato, dan apapun, Philo, ya semuanya buat saya itu pusaka. Itu, Ibu Weni.